oh kejar ke luar negeri gitu ya. Begitu kontrol ya harus mau gak mau harus kesana lagi gitu ya. Karena ada beberapa merek yang mungkin kita nggak ada. Tapi ada juga merek yang ada. Jadi sebenarnya pun yang sudah dikerjakan di luar negeri pun mau kontrol di kita pun nggak masalah. Kita sangat welcome. Ada pasien pernah datang ke saya dengan minta maaf. Tapi kalau kontrol ke sana kejauhan, mahal segala macam. Halo sahabat Eka Hospital semua, kembali lagi di podcast Sehat Eka Hospital bersama saya Dr. William Johari. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan salah satu dokter spesialis kardiovaskular nih, Dr. Simon Salim, SPPD KKV. Welcome, Dok. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih, sehat ya Dok ya? Iya, sehat. Iya, puji Tuhan. Oke, izinkan saya memperkenalkan dokter dulu Dok. Dr. Simon Salim, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular di Eka Hospital BSD. Beliau juga magister kesehatan di bidang fisiologi dan kedokteran olahraga, Fellow of Indonesian Association of Internal Medicine, Fellow of American College of Physicians, Fellow of International College of Angiology. Saat ini beliau adalah anggota tim MyKardia Arrhythmia Center Eka Hospital Group dan staf divisi kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM FKUI. Beliau telah banyak melakukan berbagai macam publikasi baik nasional maupun internasional. Dr. Simon adalah Affiliate Physician of American Heart Association dan Sport Physiology Expert Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia. Wah, luar biasa nih Dok, CV-nya. Dari riwayat hidup dan pekerjaan dokter nih Dok, di awal-awal pendidikan dokter ambil magister, tampaknya tertarik ke dunia olahraga ya Dok ya. Lalu kenapa Dok penyakit dalam dan kenapa kardiovaskular? Boleh diceritakan? Iya, sebenarnya karena waktu itu kita pada saat masih di mahasiswa kedokteran itu kan ingin melihat pasien itu secara holistik gitu ya. Jadi kemudian kita memutuskan mengambil magister di bidang fisiologi itu karena memang ilmu fisiologi adalah ilmu yang mencoba untuk merangkum manusia secara keseluruhan gitu ya. Bukannya kita artinya ilmu lain tidak penting, tapi ketika kita mengkombinasikan satu organ dengan organ lain itu saya menemukan lebih banyak passion di bidang fisiologi. Nah, kemudian berlanjut dari fisiologi itu akhirnya lanjut ke penyakit dalam karena memang di penyakit dalam juga kita belajar berbagai macam organ. Sebelum kita masuk ke subspesialis itu kita mempelajari dulu semuanya, baru akhirnya kita memutuskan untuk lebih ada passion di bidang kardiovaskular gitu. Kenapa kardiovaskular Dok? Saya rasa kenapa kardiovaskular itu banyak alasan yang bisa diberikan ya, tapi salah satu yang cukup menarik buat saya adalah karena dibandingkan yang lain mungkin kemajuan di bidang kardiovaskular saat itu yang paling pesat gitu ya. Jadi tantangannya lebih banyak dan paling pesat kemajuannya, lebih banyak yang harus dibaca saat itu gitu ya. Tapi at the end of the day mungkin hanya karena passion aja sih, karena tertarik. Maksudnya kita ada beberapa hal kan di dalam hidup ini tuh yang tidak bisa kita bilang kenapa sih kamu suka warna hijau dibanding warna biru gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang oh satu warna ini warna hijau lebih baik dibanding warna biru, tapi karena kita suka aja gitu ya. Ketertarikan ya Dok. Jadi ketika ada ketertarikan ya kita kejar dong gitu. Baik, oke. Dok, melihat dari riwayat pendidikan dokter nih, saya juga kasih tahu ke sahabat Eka Hospital semua, dokter sudah, kalau pepatah mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, dokter udah ke Cina, dalam hal ini Taiwan, udah pernah ke Australia, Vietnam, Malaysia. Bagaimana Dok jika dibandingkan di Indonesia dengan negara-negara yang sudah dokter pelajari di luar sana Dok, untuk alat-alat, kemajuan teknologi dan sebagainya? Silakan Dok. Ya, kebetulan saya memang mendapat kesempatan ya, karena kesempatan itu kadang bukan keputusan kita juga gitu ya. Jadi begitu ada kesempatan ya kita ambil sebaik-baiknya. Dari hal yang saya lihat dari beberapa kali kita keluar itu ya, di luar sistem kesehatan yang berbeda, ternyata alat-alat kedokteran tidak terlalu berbeda. Dan cara berpikir dan cara berdiskusi dokter-dokternya pun tidak terlalu berbeda gitu ya. Jadi
Itu juga yang menyebabkan kenapa saya ingin mencoba mengejar, setiap ada kesempatan itu mencoba mengejar adalah ingin tahu seperti apa sih rasanya di luar negeri yang diagung-agungkan itu gitu ya, bahwa seakan-akan kita harus berobat ke luar negeri, emang seperti apa sih gitu ya. Ternyata diskusinya juga nggak beda dengan apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Ya beda memang dalam sistem kesehatan, asuransi tentu berbeda. Willingness to pay akan berbeda gitu ya. Orang yang sudah ke Australia atau ke Singapura, dia datang tidak nanya harga mungkin ya, dia datang udah siapin uang. Tapi kalau berobat di Indonesia kan, ini mesti periksa ini berapa dulu nih harganya belum, gitu ya. Belum jadi, dilakukan udah nanya harga. Udah nanya harga gitu. Kalau di sana dilakukan dulu. Harga dia nggak pedulin karena sudah siap, willingness to pay-nya sudah berbeda gitu ya. Tapi kalau di dalam internal sendiri sistem, maksudnya dalam hal tenaga kesehatan, pengetahuan kita dan juga cara kerja kita, saya rasa nggak terlalu banyak beda gitu. Oke. Baik, sangat menarik dok. Ternyata tidak banyak berbeda dalam hal human resource-nya, ternyata tidak terlalu berbeda ya dok ya. Cuman profil pasiennya mungkin yang berbeda. Iya. Baik. Oke, moving on ke topik kita pada hari ini, tentang pertama gangguan irama dok. Gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung ada apa aja dok? Lalu tata laksananya tuh bisa sampai sejauh mana? Silakan dok. Ya mungkin teman-teman yang menonton ini juga sudah pernah mendapatkan informasi tentunya sih dari internet, dari mana saya rasa sekarang sih gangguan irama atau yang dikenal dengan aritmia itu sudah cukup populer ya di kalangan masyarakat kita. Jadi kalau dulu namanya penyakit jantung itu melulu hanya masalah pembuluh darah yang orang bilang pasang cincin, pasang ring gitu ya. Sekarang orang udah mulai aware bahwa selain pembuluh darah ada kelainan listrik. Ya, nah secara garis besar ya listrik ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat gitu aja sih. Jadi kalau kita mau bilang kelainannya ada apa ya, kalau kita mau bagi ya dua yang besar. Apakah terlalu cepat, terlalu lambat? Dua-duanya bisa bikin gejala, dua-duanya bisa bikin masalah, bisa mempengaruhi bukan saja kualitas hidup tapi juga harapan hidup. Tapi dua-duanya juga bisa tidak ada gejala gitu ya. Jadi penanganan tentunya tergantung dari seberapa jauh seorang pasien itu ingin menormalkan gangguan iramanya. Ya kayak tadi saya bilang, dia ada gangguan irama tapi tidak ada gejala gitu ya. Yang ketahuan secara kebetulan, misalnya lagi medical check up ketahuan ada gangguan irama tapi nggak pernah ada gejala, terus tanya ini mesti diobatin atau enggak, ya dikembalikan kepada pasiennya. Apakah memang mau kejar ke arah normal atau tidak. Tapi memang ada beberapa gangguan irama yang meskipun tidak ada gejala, kita sudah tahu sekarang dia ternyata memiliki konsekuensi yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Jadi meskipun tidak ada gejala, biasanya seorang dokter itu akan menawarkan untuk diobatin meskipun tidak ada gejala ya. Tapi ada juga yang memang tidak ada konsekuensi yang terlalu berat, jadi mau diobatin nggak diobatin pun nggak masalah. Untuk yang mengkhawatirkan tadi dok, untuk konsekuensi dari irama jantung yang mengkhawatirkan itu dari mungkin ringan sampai berat ya. Nah itu sejauh apa dok span konsekuensinya? Ringan seperti apa, berat seperti apa, bisa dijelaskan ke sahabat Eka Hospital semua? Ya, yang ringan itu tentunya hanya mengganggu saja gitu ya, tapi tidak meningkatkan risiko kematian, meningkatkan risiko untuk gagal jantung. Dia hanya mengganggu hidup saja gitu ya. Tentu itu adalah spektrum paling ringan yang hanya bergejala, tapi konsekuensinya kita tidak terlalu kuat kemana-mana. Tapi ada lagi yang bahkan ketika dia tidak bergejala, tapi konsekuensinya katastrofik gitu ya. Sebagai contoh, kalau teman-teman sudah pernah mendengar tentang atrial fibrilasi, tentunya tahu bahwa atrial fibrilasi meningkatkan stroke 5-10 kali, dan setiap stroke yang terjadi pada atrial fibrilasi biasanya lebih parah dibandingkan stroke yang bukan karena atrial fibrilasi. Kita juga punya adanya kelainan listrik yang mungkin tidak bergejala tapi ada risiko untuk tiba-tiba konslet dan meninggal mendadak gitu ya. Sehingga pada profesi tertentu seperti pilot atau dia misalnya supir atau driver yang mengemudikan alat-alat berat atau yang seperti bis ya, kendaraan umum yang pokoknya
seandainya dia pusing atau pingsan kayaknya katastrofik gitu ya. Nah itu perlu hati-hati gitu. Jadi ada beberapa yang, aduh tapi saya nggak ada gejala, tapi pekerjaannya merupakan pekerjaan yang penting, butuh konsentrasi gitu ya, sehingga kalau kita khawatir dia konslet dikit nanti kelayangan dikit bisa bahaya gitu, itu pun kita akan beda dengan yang populasi pada umumnya. Baik dok, untuk tata laksananya dok, kan kalau tata laksana kita bisa ngomongin tata laksana untuk langsung ke penyakitnya atau misalnya tata laksana untuk progresivitas atau bahkan prevention dari penyakitnya. Nah untuk prevention sendiri dok, untuk aritmia ini, apakah aritmia ini bisa dicegah atau memang oh ya udah kalau memang aritmia itu karena masalah misalnya genetik gitu dok? Ya karena penyebab bukan penyebab doang, jenis aritmia kan bermacam-macam nih. Jenis aritmia bermacam-macam tentunya. Jadi ketika dibilang aritmia sebenarnya bisa ada 10 lebih penyakit yang disebut dengan aritmia gitu ya. Jadi tergantung dengan jenis penyakitnya tentunya kemungkinan dia untuk dicegah akan berbeda-beda gitu ya. Ya kita kasih contoh alkohol, konsumsi alkohol memang diketahui untuk meningkatkan risiko aritmia. Ya tentunya merokok juga gitu ya, hipertensi, kencing manis kita semua sudah tahu gitu ya. Tapi nggak semua jenis aritmia. Ya ada beberapa aritmia tadi seperti dokter bilang memang dia sifatnya kongenital, genetik gitu ya. Dan itu ya tentunya nggak bisa dicegah untuk mendapatkannya, tapi bisa untuk dimitigasi supaya dia jangan jadi berat, jadi kambuh gitu ya. Jangan sampai dia kambuh konsletnya gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan seperti itu, atau bahkan ya mengurangi dengan cara yang lebih agresif supaya mengurangi kemungkinan dia terjadi konsleting listrik gitu ya. Jadi tergantung dengan jenisnya, ada yang bisa dicegah, ada yang memang ya sudah terima ya. Kalau kayak kelainan genetik kita hanya bisa menerima dan terus kita mitigasi gitu kan, supaya jangan sampai dia mendapatkan konsekuensi yang paling berat, misalnya sudden death gitu ya. Yang lainnya yang mungkin menarik adalah tentunya adalah olahraga, karena kita sekarang sekali lagi kita itu ada dalam populasi yang sedentary gitu ya. Jadi nggak lepas-lepasnya kita selalu mengingatkan. Kaum gitu rebahan ya dok ya sekarang bilangnya. Iya, jadi selalu mengingatkan bahwa sedentary lifestyle yang terlalu banyak duduk 8 jam sehari gitu ya. Dan bahkan kita anjurkan sebenarnya dalam waktu duduk 1 jam itu tolong diinterupsi 5-10 menit gitu ya. Jangan terlalu lama duduk, karena itu pun bisa bantu untuk bukan saja aritmia tapi seluruh range penyakit kardiometabolik gitu ya. Nah khusus untuk olahraga ada penelitian memang mendapatkan bahwa olahraga yang terlalu berat ya, jadi yang suka maraton hati-hati gitu ya. Olahraga yang terlalu berat pada akhirnya meningkatkan risiko atrial fibrilasi gitu ya. Jadi bentuknya adalah U-shape, bentuknya seperti huruf U. Ketika dia kita sangat sekali kurang berolahraga, hidupnya sedentary gitu ya, nggak ada aktivitas fisik, risikonya meningkat. Tapi begitu olahraga dia risiko turun, begitu olahraga terlalu berat dia naik lagi. Nah gitu, jadi ibaratnya bahkan madu pun kalau terlalu banyak nggak bagus gitu ya. Jadi saya yakin ya segala sesuatu di hidup ini ya kalau bisa dilakukan dengan moderasi ya, dengan pas-pas aja pas-pas gitu ya. aja, jangan terlalu kurang, jangan terlalu berlebih gitu. Baik dok, tadi kita ngomongin tentang aktivitas fisik atau olahraga dok. Kalau gitu olahraga seperti apa yang dianjurkan dok? Untuk yang mungkin dari yang nggak pernah olahraga terus kita mulainya seperti apa, atau yang terlalu sering olahraga dibilangnya seperti apa dok? Ya, saya rasa nggak ada batasan karena tiap orang kan kebugaran fisiknya beda-beda ya. Jadi silakan masing-masing mencari sendiri pola untuk berolahraga. Tapi kalau tidak berolahraga tentunya pasti buruk gitu ya. Ya, dan kita anjurkan sesuai dengan panduan internasional juga bahwa olahraga yang dianggap untuk membantu mengurangi risiko kardiovaskular itu adalah 150 menit tiap minggu kalau dia intensitasnya ringan gitu. Dan tiap minggu ini maksudnya jangan di-pool di satu hari, tidak boleh ada 48 jam yang dia lepas dari olahraga. Jadi kalau mau 150 mau bagi 3, jangan Jumat Sabtu Minggu. Ya, kalau misalnya 150 mau bagi 3 ya udah Senin, Rabu, Jumat, kan gitu ya. Atau 5 hari 30 menit itu minimal, berarti boleh lebih ya. Jadi kalau ringan 150 menit per minggu tolong dibagi, jangan
full, kemudian ada 2 hari tanpa olahraga sama sekali gitu ya. Tentunya dibandingkan tidak berolahraga sama sekali, any kind of exercise lebih baik gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang metode yang ingin mendapat benefit maksimal gitu ya, yaitu olahraga ringan minimal 150 menit per minggu. Kalau ringan artinya secara gampangnya gini aja, ketika kita beraktivitas itu berolahraga masih bisa bernyanyi gitu ya. Kalau nyanyinya masih lancar, masih ringan gitu ya. Kalau udah ngos-ngosan? Nah, kalau nyanyi sudah tidak bisa, tapi bicara masih bisa lancar, itu olahraga menengah. Nah, kalau menengah diperbolehkan 75 menit per minggu, oke. Minimal. Berarti lebih boleh. Ya, sekali lagi ya 3-5 kali seminggu silakan dikerjakan. Nah, kalau sedang itu ya artinya nyanyi sudah nggak bisa, bicara masih bisa. Nah, kalau bicara sudah ngos-ngosan, terputus-putus, itu berarti udah intensitas yang tinggi. Gitu ya. Nah, intensitas tinggi bukan artinya nggak boleh. Kalau masih healthy, masih kuat, ya silakan aja gitu ya. Tapi ya kita sebenarnya ringan sedang pun cukup untuk kardiovaskular. Nah, yang dibilang ekstrim tadi itu ya kalau maraton, ikut maraton 2 minggu sekali gitu ya, atau atlet-atlet yang high intensity gitu ya, itu sebenarnya dengan latihan yang high itu ada beberapa yang berisiko lebih tinggi untuk kena atrial fibrilasi gitu. Okay. Dok, menarik tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang misalnya yang bernyanyi sama ngomong ya dok, kita untuk menentukan intensitas olahraga seseorang. Nah, kalau misalnya dok, saya jalan kaki aja misalnya, saya merasa saya ngomong aja susah atau saya udah nggak bisa nyanyi, itu apakah untuk orang tersebut termasuk intensitas sedang atau berat dok? Iya. Iya, jadi tiap orang akan punya sesuai dengan kebugaran masing-masing gitu ya. Tapi seiring dengan waktu, kalau dia bisa memberikan meluangkan waktu mungkin 30 menit setiap hari gitu ya, itu biasanya kan kebugarannya akan naik. Oh, it gets better ya. Gitu ya. Jadi dia sendiri akan, kok jalan begini jadi ringan gitu. Dia akan mempercepat sendiri jalannya karena mengejar yang intensitas sedang gitu ya. Oke dok. Kalau kita ngomongin tadi tentang aritmia atau gangguan irama jantung, deteksi apa dok yang paling sederhana mungkin atau sampai yang bahkan advance yang teknologi yang zaman sekarang yang bisa dilakukan oleh sahabat Eka Hospital agar tidak sampai komplikasi yang katastrofik tadi dok? Karena ada banyak sekali jenis aritmia, tentunya tidak ada satu pemeriksaan yang pemeriksaan dini yang fits for all sih ya. Nah, teman-teman bisa sebenarnya mulai dengan meraba nadi sendiri seperti kita waktu kita SD olahraga dulu kan ya, suruh pegang nadi sendiri, hitung masing-masing gitu ya. Silakan dipegang, dan kalau terdapat ketidakteraturan, irregularitas dari nadi, ya itu mungkin perlu dipertimbangkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Yang kedua yang mudah terlihat sebenarnya adalah ketika leher berdenyut secara cepat gitu ya. Leher. Kalau nadi di leher itu kelihatan baik oleh teman gitu ya. Kok tiba-tiba ada debaran yang cepat di leher, atau kita pas lagi ngaca, tiba-tiba ada debaran yang cepat gitu ya. Lehernya berdetak dengan cepat. Itu pun mungkin harus dipertimbangkan untuk ini ya. Untuk kita evaluasi. Yang lainnya tentunya sih ya, kalau pusing aja bisa karena aritmia. Padahal pusing juga bisa karena diputus pacar. Bisa banget gitu ya. Belum gajian juga pusing. Nah, betul. Jadi kan nggak semua gajian pusing telat, kemudian harus berobat ke poliaritmia. Nanti saya jadi konsultasi bukan konsultasi aritmia tapi konsultasi ini gitu, sabar gitu ya. Hanya karena pusing-pusing gitu. Jadi kadang-kadang kita bingung kapan yang harus di screening gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kita yang suka gadget sih enak karena ada smartwatch ya. Smartwatch sebenarnya sih membantu karena dia kan bisa melihat nadinya, dan kalau ada sesuatu yang irreguler, ada beberapa itu yang bisa memberikan warning kenapa kok nadinya ini irreguler gitu ya. Meskipun ada juga yang alarm palsu ya, jadi dibilang ini irreguler, ini jangan-jangan aritmia, dia berobat ke dokter, setelah dicek bukan, ada juga gitu ya. Nah, tapi kalau memang ingin lebih dini ya paling yang kita bisa lakukan ya memang gadget-gadget yang smart sekarang ini gitu. Mungkin mereka sensitif atau bahkan overly sensitif tapi kurang spesifik gitu ya. Iya. Oke.
kalau tata laksananya dok, sudah bisa sejauh apa sih di Indonesia dilakukan untuk tata laksana aritmia? Hampir semua tindakan yang bisa dikerjakan untuk tata laksana aritmia Indonesia sudah bisa gitu ya. Jadi maksudnya kecuali yang benar-benar dalam tahap trial atau teknologi terbaru mungkin memang belum masuk ya. Tapi kalau misalnya bilang ada kelainan aritmia yang terlalu lambat, bisa nggak ditanganin? Bisa gitu ya. Ada kelainan aritmia yang terlalu cepat, bisa nggak? Bisa. Ada yang perlu diablasi, bisa gitu ya. Jadi hampir semua tindakan sebenarnya kita bisa. Bedanya mungkin merek alatnya bisa berbeda gitu ya. Saya pernah dapat pasien dari Amerika dipasang alat device itu ya untuk masalah irama jantungnya dari Amerika sampai ke sini ya karena vendornya tidak ada. Ya kita nggak bisa masuk tolong. Indonesia ya? Iya, kita nggak bisa tolong gitu. Jadi kalau emang tetap mau kontrol di Indonesia ya harus dengan vendor yang mereknya ada di Indonesia gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu meskipun fungsinya sama gitu ya. Ibaratnya beli mobil di Eropa bawa ke Indonesia, terus ada masalah nih. Nyari dealer resminya nggak ada, ya kan nggak bisa ditolong gitu ya. Ya akhirnya ya kalau mau bongkar-bongkar sendiri sih ya silakan, tapi kan garansinya jadi hilang gitu ya. Atau resikonya jadi resiko lebih tinggi. ditanggung sendiri kira-kira gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi maksudnya ada beberapa yang kejar ke luar negeri gitu ya. Begitu kontrol ya harus mau nggak mau harus kesana lagi gitu ya. Karena ada beberapa merek yang mungkin kita nggak ada. Tapi ada juga merek yang ada. Jadi sebenarnya pun yang sudah dikerjakan di luar negeri pun mau kontrol di kita pun nggak masalah gitu ya. Kita sangat welcome gitu ya. Ada pasien pernah datang ke saya dengan minta maaf gitu ya. Iya karena dok ya saya tahu dokter sudah suruh saya pasang alat gitu ya. Saya udah diskusi sama keluarga, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang depannya P gitu ya. Terus balik lagi ke sini sudah dipasang gitu. Tapi kalau kontrol ke sana kejauhan, mahal segala macam. Jadi saya minta maaf dulu dok, saya sudah dipasang, tapi mau kontrol ke dokter boleh nggak? Saya bilang ya silakan, nggak masalah gitu ya. Kita nggak ada masalah kok. Jadi kalau memang kita bisa bantu, tentunya kita akan bantu. Tapi tidak semua ya merek ada di Indonesia. Tapi kalau dibilang apakah Indonesia bisa? Sangat bisa gitu ya gitu. Dan khusus di bidang jantung sebenarnya beberapa tindakan itu Indonesia cukup dalam tanda kutip terkenal sih di mata dunia. Maksudnya kita ada beberapa yang baik dalam tindakan stent, kita ada ahlinya yang cukup terkenal dalam bidang pacu jantung juga. Kebetulan di Myokardia ini kan di Eka Hospital ada Dr. Yamin juga sama saya, dan kami ini kebetulan di RSCM sudah salah satu center yang ditunjuk untuk Asia Pacific Heart Rhythm untuk sebagai pusat pelatihan implan jantung, implan pasang pacu jantung gitu ya. Ya meskipun karena pandemi dan segala macam hal lainnya kita nggak jalan nih pelatihannya, tapi sebenarnya sempat dinobatkan kalau boleh dibilang gitu ya, diakui boleh sebagai tempat untuk berlatih orang-orang di sekitar Asia Pasifik. Berarti dari negara-negara lain dong? Datang ke kita untuk ikut belajar implan di RSCM gitu ya. Yaitu suatu saya rasa sih itu suatu prestasi Dr. Yamin juga ya, karena memang Myokardia ini sih teman-teman perlu tahu bahwa Myokardia kan memang saat ini seniornya Dr. Yamin, dan saya rasa sih itu prestasi beliau juga dan itu membanggakan juga untuk Indonesia gitu ya. Dan hal itu berarti bahwa kualitas implan pacu jantung di Indonesia kan nggak kalah gitu ya. Ya bahkan kita bisa menerima untuk mengajarkan gitu ya. Dan hal-hal seperti ini yang nggak mungkin sebenarnya sih nggak mungkin bisa di acknowledge, diakui gitu kalau bukan benar-benar ada yang ada hasilnya gitu. Memang ya. Bagus gitu ya. Nggak mungkin kita bisa mengklaim sendiri saya bagus gitu ya. Kemudian orang lain oh iya kamu bagus gitu ya, nggak bisa gitu ya. Ini itu internationally acknowledged gitu ya dok ya. Iya. Baik dok, di podcast sebelumnya kita sudah banyak bincang dengan Dr. Yamin terkait dengan ablasi dok. Nah di depan kita sini sekarang sudah ada alat sepertinya alat pacu jantung ya dok ya. Kapan kita melakukan misalnya ada gangguan irama jantung dengan alat pacu jantung ini atau dengan ablasi dok?
Ya, kalau ya pacu jantung tentunya untuk yang lambat. Ya, karena pacu jantung untuk memacu berarti dia untuk yang lambat. Kalau ablasi tentunya untuk yang cepat karena ablasi untuk menghilangkan ya, jadi yang listrik yang ekstra yang mengganggu dan ekstra itu ya kita hilangkan. Jadi kalau sudah terlalu lambat kita nggak mungkin ablasi dong gitu ya, malah makin hilang gitu ya. Jadi ini untuk yang lambat, ablasi untuk yang cepat kalau mau secara kasarnya begitu. Baik, kalau ini kan ada banyak nih dok ya, atau saya nggak tahu apakah brand atau tipenya gitu ya dok. Kira-kira secara garis besar pacemaker ini ada berapa macam dan gunanya apakah berbeda atau indikasinya bagaimana dok? Ya, guna paling awal tentunya adalah ya memacu jantung ya. Perbedaan terletak pada indikasi lainnya. Jadi ada beberapa indikasi pacu jantung. Kalau dulu itu sejarahnya pacu jantung itu hanya untuk yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Jadi kalau nggak dipacu pasiennya meninggal ya. Dan alat pacu itu sebesar apa ya? Sebesar mesin apa sih? Ngomongnya apa ya? Handphone gini? Seperti kulkas, gitu? Sebesar kulkas pajangan biasa buat minuman-minuman itu loh, yang ada kacanya itu tuh yang sebesar itu tuh mesti didorong-dorong sama pasien. Jadi alatnya diimplan, kabelnya diimplan, tapi baterainya semua di luar. Dia harus dorong-dorong gitu ya. Bahkan katanya colokannya pun harus colokan listrik. Jadi dia nggak bisa kemana-mana gitu. Terus berikutnya kita mulai inovasinya adalah baterainya diperkecil, jadinya bisa dibawa kemana-mana tapi masih di luar. Oh gitu. Jadi nenteng air purifier gitu, kayak air purifier zaman sekarang ya dok. Jadi bawa-bawa deh tuh ya boxnya. Nah berikutnya baru mulai dikecilin lagi sampai bisa diimplan di dalam badan ya. Nah tapi perkembangan kesini kita ternyata melihat bahwa ada beberapa jantung yang terlalu lambat mengganggu kualitas hidup, atau bila dibiarkan terlalu lama kedepannya memiliki konsekuensi yang nggak bagus. Jadi kita nggak lagi tunggu dia mengancam nyawa ya. Jadi kalau nggak dipacu langsung meninggal nih gitu ya. Kita nggak lagi begitu. Kita mulai tarik mundur, mencegah kejadian yang lebih lanjut atau bahkan mencegah kualitas hidup yang buruk. Nah sehingga sekarang makin mundur orang yang baru ketahuan, tapi kok saya ini ya gejalanya cuma ringan-ringan aja, kok sudah mulai dianjurkan. Karena dari penelitian ada beberapa kondisi yang memang ketika dibiarkan lebih lanjut nanti suatu saat di masa depan dapat konsekuensi yang nggak enak. Nah, sehingga pemilihannya menjadi lebih bervariasi sekarang gitu ya. Nah, mulai dari yang ada orang bilang pacuan satu ruangan, single chamber gitu ya. Ada yang 2 ruang jantung, dual chamber, sampai ada yang 3 ruang jantung ya. Nah, 3 ruang jantung ini terutama pada pasien dengan gagal jantung yang pompanya sudah turun dan terbukti pompa turunnya itu salah satunya dikontribusikan oleh sinkronisasi yang jelek ya. Jadi jantungnya nggak sinkron, kiri kanan jantung nggak sinkron, pompanya turun. Nah itu bisa ditolong dengan yang pacuan jantung 3 ruangan gitu ya. Nah tapi kesini-sini akhirnya kita juga tahu ternyata pacuan jantung yang 2 ruangan pada beberapa pasien bikin pompanya turun. Jadi waktu diimplan tadi cuma masalah listrik jantung, pompanya masih bagus. Setelah diimplan 2 tahun 3 tahun pompanya turun pelan-pelan gitu. Nah pada mereka yang mengalami hal seperti itu otomatis harus di-upgrade jadi 3 ruang gitu ya. Jadi variasinya banyak dan indikasinya jadi mulai meluas nih gitu ya. Nah yang terbaru sih memang adalah dia tidak pakai kabel lagi ya. Jadi kalau misalnya dokter lihat di sini ada tipe yang besar itu dia harus masih pakai kabel gitu ya. Jadi dia masih pakai kabel, tapi yang kecil di depan, yang paling kecil ini yang bentuknya kayak USB, dia sudah nggak pakai kabel dan ini sepenuhnya bukan yang ini, yang sebelah sini. Nah, yang ini sepenuhnya dia akan masuk ke dalam jantung. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat ukurannya. Gitu ya, satu ruas jempol ya, dan ini fully di dalam jantung tanpa ada kabel. Jadi kalau yang lain baterainya itu ada di bawah kulit, kemudian kabelnya masuk lewat pembuluh darah sampai ke jantung. Kalau yang ini dia tidak lagi masuk ada kabel lain, dia langsung murni semuanya baterai dan pemacuannya ini semuanya ada di jantung
gitu ya. Jadi tidak perlu akses pembuluh darah, bukan pakai operasi, mirip-mirip seperti orang pasang ring. Memang si alatnya lebih gede, tapi bukan tindakan operasi yang bedah jantung terbuka. Oh, ada lewat pembuluh darah juga. Iya, jadi bahkan seperti itu ya. Jadi kemajuannya, dan ini pun sudah bisa kita kerjakan di Indonesia gitu ya. Makanya ada di situ ya, karena sudah bisa kita kerjakan. Jadi variasinya banyak, dan saya rasa mungkin ke depan kita akan lebih banyak ketemu indikasi-indikasi baru gitu ya, yang ternyata baru ketahuan ini karena gangguan irama, dan pacuannya bisa kita bantu untuk meningkatkan kualitas hidup daripada pasien gitu. Baik. Berarti nggak dibilang sebenarnya satu lebih bagus dari yang lain gitu, Dok? Tergantung indikasi kah? Saya rasa lebih banyak tergantung indikasi. Baik. Ya, atau yang kedua tergantung dari willingness to pay gitu ya. Sudah ada indikasi misalnya 2 ruang gitu ya, dia perlu indikasinya 2 ruang, tapi karena keterbatasan biaya bisa nggak hanya 1 ruang gitu ya. Ya kalau misalnya bisa enggak sih, ya dibandingkan enggak gitu ya, kadang-kadang sih bisa aja gitu ya. Oh iya udah 1 ruang deh gitu ya, dibandingkan tidak ditolong gitu ya. Tapi kalau bisa lebih optimal dan tidak ada masalah biaya, tentunya sih kalau bisa lebih baik kenapa tidak, kan begitu ya. Tapi kalau dari pengalaman dokter, Dok, misalnya on the long run gitu ya, cost yang harus dikeluarkan. Maksudnya pertama, saya misalnya 1 ruangan dulu, terus habis itu nanti seiring dengan berjalannya waktu, apakah pasien tersebut akan butuh jadi 2 atau bahkan 3, dan cost yang dikeluarkan akan lebih besar lagi, Dok? Mungkin kita bisa sharing ke teman-teman Eko Hospital. Kalau misalnya dia akan jadi upgrade, ya tentunya jadi tambah cost dong kan, jadi bayar 2 kali gitu ya, karena ketika dia upgrade gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mohon maaf sampai meninggal tidak akan upgrade, ya costnya nggak akan berbeda dong. Iya kan gitu ya. Jadi ya akhirnya kembali ke ini aja yaitu per satu pasien beda-beda akan ya, Dok, ya? Individualisasi akan berbeda sih. Baik Dok. Oke, kalau misalnya udah nih, misalnya kita pasang, Dok, mungkin yang 1 chamber atau 2 chamber atau yang 3 chamber, ada pantangan nggak sih, Dok? Misalnya kayak nggak boleh deket-deket handphone, nanti ada radiasi, atau misalnya makanannya harus lebih dijaga kayak gitu, Dok, ada nggak kira-kira? Iya, kita akan minta biasanya semua yang pasang pacu jantung itu dalam 1-3 bulan jangan melakukan aktivitas di tangan tempat alat itu diimplan. Jadi kalau implannya di bahu kiri, ya tangan kirinya jangan melakukan aktivitas berat juga. Terus jangan ketarik lebih dari 90 derajat ke atas, sehingga kita anjurkan pakai baju itu dengan yang bukanya dari depan, kancing di depan. Oh, jangan karena kalau dia pakai ke atas kan dia ketarik ke atas gitu ya. Paling enggak sampai 1-3 bulan gitu ya. Sampai lukanya menutup. Kalau luka di kulit kan menutup mungkin seminggu juga sudah kering sih harusnya ya. Tapi tiap kulit orang berbeda-beda. Kemudian kalau untuk menyetir, untuk apa sebenarnya tidak terlalu masalah, kecuali kalau memang masih ada keluhan lain gitu ya. Tapi pada prinsipnya enggak. Nah, yang paling penting mungkin memang adalah bagaimana kegiatan dia di lingkungan yang penuh dengan barang elektronik gitu ya. Jadi kalau memang meragukan, sebenarnya yang kita minta menjauhi yang ada elektromagnetik. Seperti gitu ya. apa? Seperti speaker gitu ya. Speaker yang gede itu kan magnetnya gede gitu ya. Jadi magnet kulkas gitu ya, jangan tempel-tempel gitu. Ada magnet kulkas terus iseng nempel di sini. Aduh. Gitu ya, ngapain gitu ya. Jadi ya elektromagnetik gitu ya, iya iseng banget gitu ya, ngapain gitu ya, pengen nyoba nih rusak nggak gitu, ngapain gitu. Terus tentunya kalau dia lagi melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI, itu harus dikasih tahu bahwa dia ada alat pacu jantung gitu ya, ada persiapan khusus. Kalau ke mall atau ke bandara jangan lupa bawa kartu pacemakernya. Oke. Kalau nggak bunyi, nanti bunyi nih apa nih bom gitu kan. Aduh, jadi makanya ketika lagi itu daripada bunyi ditangkap bikin urusan, jangan lupa bawa kartunya gitu ya. Tapi yang lain-lainnya aktivitas berolahraga tentu masih bisa. Bahkan ada yang karena sebelumnya nggak bisa berolahraga dengan pacu jantung jadi bisa berolahraga gitu ya. Jadi sampai berenang juga bisa ya, Dok ya? Berenang juga bisa asal lukanya sudah sembuh gitu sih. Gitu.
Oke oke dok. Terus untuk device-nya sendiri dok, ada jangka waktunya nggak sih dok? Atau kayak ini kan tadi misalnya kita istilahkan seperti kayak beli mobil gitu di luar negeri dan kita bawa ke Indonesia, atau beli mobil di Indonesia. Ada servisnya, mesti kalau servis kan 5.000, 10.000. Kalau ini ada jangka waktunya nggak sih dok? Ya, setelah pasang implan biasanya kita minta 1 bulan, kalau bisa habis itu 3 bulan, 6 bulan dicek dulu, ya karena namanya jantung itu masih bergerak. Ya, interaksi antara kabel dengan otot jantung itu tiap pasien akan berbeda-beda, gitu ya. Jadi ketika kita taruh kabelnya masuk ke dalam otot jantung, nah otot jantungnya bergerak-gerak kan. Kalau dia tempelannya masih belum fix, bisa aja lepas, gitu ya. Setelah dia sudah fix dan nggak lepas pun, otot jantung lokalnya itu kan akan berbeda-beda. Ya bisa aja otot jantungnya karena masalah penuaan, masalah diabetes, darah tinggi atau yang lain-lain gitu ya. Otot jantung lokalnya itu makin jelek sehingga nggak bisa menghantarkan listrik gitu ya. Jadi meskipun kabelnya itu ada di tempat yang sama, tapi listriknya tidak lagi bisa dihantarkan sehingga sama aja kayak dia nggak ada pacu jantung. Nah untuk menghindari hal itu maka kita minta kalau bisa ada interogasi berkala. Kita namanya programming pacemaker, kita minta berkala ya ketika pertama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian tiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Termasuk untuk menilai usia baterai. Kalau baterainya sudah tinggal 6 bulan, biasanya sih kita udah mulai siap-siap gitu ya, boleh untuk dijadwalkan penggantian baterai. Oke. Gitu ya. Nah, prosedur ganti baterai itu sendiri dok, kayak sekompleks apa atau sesederhana apa mungkin bahkan? Karena tindakan ini mencakup jantung, tentunya sih sebenarnya tidak ada yang sederhana gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin diceritakan, prosesnya itu adalah membuka kulit, mengeluarkan baterai yang lama dan memasukkan baterai yang baru. Jadi tidak sampai tusuk-tusuk, taruh apa-apa lagi di jantung, sebenarnya enggak. Semuanya hanya benar-benar di bawah kulit. Oh, kalau yang di bawah kulit kayak gini ya dok ya? Iya. Okay. Nah kalau misalnya dia kabelnya masih bagus, ya kabelnya kan pakai kabel yang lama gitu. Tapi intinya kita nggak sentuh-sentuh jantung lagi, benar-benar hanya di bawah kulit dan mengganti baterainya gitu. Kalau yang kecil dok kayak gini, kayak baterainya digantinya apakah mesti dibuka lagi atau masukin? Iya, meskipun sekarang mungkin kita akan punya cara untuk mengekstraksi yang tanpa kabel, tapi kebanyakan karena kecil begitu dianggap nggak mengganggu, ditinggalkan saja, kemudian dipasang yang baru gitu ya. Nggak tahu nanti kalau ke depan ada teknologi baru ya kita akan adopt teknologi baru gitu. Baik, berarti kalau yang kecil ya udah dibiarin aja, nanti kita pasangin baru lagi. Tapi pun baterainya sebenarnya lifespan-nya cukup panjang gitu ya dok? Iya, baterainya kalau tidak terlalu dipakai itu ya 8 tahun, 10 tahun ada, bahkan ada yang sampai 13 tahun gitu. Tidak terlalu dipakai maksudnya gimana dok? Karena dia kan untuk backup nih. Oh. Nah, dia kan backup kalau misalnya memang listrik jantung pasien terlalu rendah. Kalau butuh gitu dok. Kalau butuh kayak genset. Nah, kayak genset, oh luar biasa, baik. Kalau misalnya dia lagi nggak pakai, ya gensetnya diam-diam aja. Kalau listrik asli lagi bagus, ya. Tapi kalau dia dependent banget, ya kan tadi kita bilang ada yang memang sangat dependent, ada yang memang kita berikan untuk yang awal-awal gitu ya. Jadi kalau dia dependent banget, kepake terus, ya bisa jadi baterainya habis gitu ya, cepat habisnya. Nah, ketika kita dapat baterai yang cepat habis, jangan langsung sedih. Berarti kan kepake. Iya. Iya dong. Investasinya tidak percuma. Iya, nggak akan percuma ya. Berarti kepake, tetap kepake gitu. Baik, ya, baik ya. dok. Misalnya dok, ada yang takut nih. Misalnya kayak, prosedur-prosedur jantung saya takut nanti ada masalah. Untuk obat-obatan sendiri, untuk di Indonesia ataupun internasional dok, kayak sudah sejauh apa jenis pengobatannya, lalu untuk on the long run, sebaik apa life expectancy-nya? Jadi kalau khusus untuk bidang aritmia, obat esensial yang sering digunakan sih sebenarnya di Indonesia sudah ada ya. Ada beberapa jenis obat yang memang sekali lagi nggak masuk di Indonesia gitu ya, dengan alasan apapun. Jadi ada beberapa obat, tapi obat itu memang kan alternatif gitu ya. Jadi tapi yang utamanya, jalur utamanya itu sih sudah
hampir ada semua gitu ya. Dan nggak semua pasien kan yang membutuhkan yang obat yang unik-unik, yang kecil-kecil gitu ya. Kebanyakan dengan peluru yang kita punya saat ini hampir semua sih bisa ditangani. Kedepannya bagaimana tergantung sekali lagi dengan kelainannya ya, tentunya sih ya. Jenisnya apa, karena ya ada yang in the long run kayak misalnya ada penyakit yang setelah diablasi sembuh, ya udah sembuh, hilang begitu aja dan nggak usah minum obat, bahkan nggak usah kontrol kalau misalnya dia nggak kambuh lagi gitu ya. Jadi benar-benar setelah ablasi sembuh total, hilang. Ada yang memang ablasi itu hanya ditujukan untuk mengurangi kekerapan daripada aritmia. Jadi misalnya tadinya aritmianya sehari 30%, setelah ablasi turun jadi 3%, kan lumayan gitu ya. Jadi tergantung lah, tiap pasien beda-beda, tentunya kita nggak bisa pukul rata, tapi memang ada yang sangat bagus sekali untuk diablasi dan hasilnya bahkan sampai baik. Sembuh total gitu ya dok ya. Nggak perlu lagi kontrol ke dokter jantung lah kira-kira begitu, karena benar-benar sembuh gitu. Ini beda dengan penyakit lain nih. Kalau penyakit lain habis pasang ring kontrol gitu ya, tapi kalau setelah ablasi ya ada beberapa, tentunya nggak semua jenis penyakit, ada beberapa jenis penyakit setelah ablasi kalau sembuh ya sembuh gitu, kecuali kalau dia ternyata listriknya tidak seperti yang diduga di awal, dia ada muncul lagi apalagi tempat lain gitu ya, atau misalnya waktu awal itu bukan benar-benar hilang tapi hanya pingsan, ya bisa aja. Tapi kalau dia termasuk kelompok yang beruntung sembuh, benar-benar yang kita maksud sembuh ini adalah hilang, ya bisa jadi dia nggak perlu kontrol lagi. Atau misalnya sesuatu yang misalnya tadi preventable seperti alkohol, itu dia tetap jalanin, ya mungkin aja fokus aritmianya baru lagi ya dok ya. Oke, jadi aritmia ada yang bisa disembuhkan, ada yang emang ada terus, ada yang kambuh. Betul, atau yang memang kambuh atau jenisnya berbeda, jadi bukan kambuh, dia memang dapat baru lagi aja. Oh iya. Kalau yang pacemaker ini dok, apakah mungkin yang kayak kecilnya kan tadi misalnya nggak perlu ganti baterai dan kita pasang baru lagi. Kalau misalnya dia nggak ada keluhan dok, mungkin nggak usah ke dokter jantung lagi. Atau memang harus rutin? Kalau sudah ada alat pacu, sebaiknya tetap yang tadi kita bilang, tiap 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, karena ini elektronik dan ini juga interaksi dengan badan, jadi memang perlu dikontrol sih. Iya, ibaratnya mobil aja kita harus servis berkala biar performance-nya tetap bagus ya dok. Apalagi ini sesuatu yang kita tanamkan di organ yang sangat penting gitu ya dok. Baik. Terima kasih banyak Dokter Simon atas pemaparannya nih. Oke, untuk take home message dok, untuk teman-teman Eka Hospital yang sedang nonton di rumah, apa yang mau disampaikan dok kira-kira terkait aritmia, terkait alat pacu jantung atau terkait ablasi? Silakan dok. Saya rasa yang pesan paling penting adalah jangan ragu untuk berobat di Indonesia gitu ya, karena yang tadi saya bilang, apa yang mereka bisa kita bisa, dan maksudnya kecuali di pusat-pusat yang spesifik dalam penelitian khusus aja yang kita nggak punya. Tapi kalau misalnya yang sudah commercially available di rumah sakit di luar, itu kebanyakan kita bisa gitu ya. Dan hasil yang kita dapatkan dari beberapa tahun ini pun kalau kita lihat-lihat, hasil kita comparable dengan laporan-laporan di luar negeri gitu ya. Jadi saya rasa lebih penting itu adalah pertama, jangan takut berobat di Indonesia. Yang kedua itu adalah tentunya jangan takut untuk mencari tahu apakah ada aritmia atau enggak. Ya, karena ada juga, waduh saya kayaknya suka berdebar atau nadi saya suka hilang. Ya ke dokter deh. Enggak, takut ketahuan. Nah, kan susah gitu ya. Jadi yang kedua tentunya jangan takut ketahuan gitu ya. Justru lebih takut lagi kalau nggak ketahuan gitu ya. Karena ada yang konsekuensinya berat, bahkan fatal ya dok. Fatal. Ada juga yang memang hanya mengganggu. Nah, kalau dia cuma hanya mengganggu hidup, cuma kayak digedor-gedor doang gitu ya. Ya udahlah, kalau emang nggak mau berobat, ya itu haknya dia dong ya. Tapi kalau misalnya dia sampai berisiko yang berat, ini kan masalahnya nanti akan mempengaruhi keluarga, akan mempengaruhi orang-orang yang dia sayangi juga gitu ya.
Masa hanya karena takut ketahuan, yang menderita bukan dia doang loh, gitu ya. Keluarga, semua kenalan, teman, semua orang yang dia sayangin dan orang yang menyayangi dia akan kena juga, gitu ya. Jadi jangan takut berobat, ya. Mungkin yang ketiga adalah sekali lagi yang kita bahas di awal, jangan lupa untuk menambahkan sedikit waktu untuk berolahraga. Kita kembali lagi gitu kali ya, karena kalau yang belum rutin berolahraga, paling enggak menyisihkan waktu 30 menit, nggak haruslah berolahraga berat, tapi membiasakan diri dulu untuk membuat kebiasaan baru untuk berolahraga. Setelah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, lama-lama kebiasaan tuh. Teng jam segini, ini adalah waktu saya untuk meluangkan waktu buat berolahraga, dan kayaknya kalau nggak olahraga malah jadi rasa bersalah, gitu ya. Nah kalau sudah ada habit seperti itu kan udah enak, tinggal nanti jenisnya apa, intensitasnya pelan-pelan dinaikin, ya tentunya itu bisa menolong bukan hanya di bidang aritmia, tapi menolong dalam bidang semua bidang kesehatan gitu ya. Jadi kita selalu bilang tidak ada satu obat untuk semua penyakit kecuali olahraga. Wow, luar biasa, ditutup dengan luar biasa. Iya, kalau olahraga one for all gitu ya. Tapi kalau ada ini obat bisa buat kencing manis, bisa buat darah tinggi, bisa buat alergi, bisa buat asma, bisa buat jantung, bisa buat apa? Kebanyakan bohong itu ya. Iya, tapi kalau bisa olahraga emang bisa gitu ya. Buat orang alergi bisa, buat orang darah tinggi bisa, buat orang kencing manis bisa, asma bisa gitu ya. Orang kelainan muskuloskeletal yang gimana ini ada terapi olahraganya gitu ya. Tentunya jenis-jenisnya akan dikonsulkan dengan penyakit spesifiknya ya. Kalau perlu diatur khusus atau apa ya itu pembicaraan beda lagi deh gitu ya. Mungkin yang menarik terakhir dok, kemarin saya sempat nonton salah satu webinar dokter gitu ya. Dokter bilang orang lebih pilih untuk minum berbagai macam vitamin dibandingkan dengan olahraga gitu ya, karena mungkin menurut mereka lebih mudah daripada mengganti pola hidup mereka ya dok ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Dr. Simon atas waktu dan sharing knowledge-nya bagi saya dan teman-teman Eka Hospital yang ada di rumah. Ya, semoga podcast sehat kita hari ini bersama dengan Dr. Simon bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast sehat kita yang lain. Sampai jumpa.